semuanya, ketemu lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku bakal sharing pengalaman aku kuliah selama 1 semester di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung sebagai anak rantau. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Untuk kalian yang belum tahu, jadi aku masuk di Poltekkes jurusan Kesehatan Gigi, Prodi D4 atau Sarjana Terapan Terapi Gigi, masuk lewat jalur SIMAMA atau ujian tulisnya Poltekkes, atau mungkin bisa dibilang juga SBMPTN-nya Poltekkes gitu ya. Nah, untuk masuk ke Poltekkes itu ada 3 jalur masuk, yaitu PMDP, SIMAMA, sama Mandiri. Dimana PMDP ini masuk menggunakan nilai rapot, terus ada SIMAMA, ujian tulisnya, terus ada juga Mandiri. Terus pembahasan yang kedua, untuk akreditasi Prodi D3 Kesehatan Gigi itu udah A, tapi setahu aku untuk Prodi D4 Terapi Gigi itu masih dalam proses. Aku juga dapat informasi ini dari link ini. Oke, kita move ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, jadi untuk biaya hidup aku bakal bagi per part-part lagi. Pertama itu harga kosan. Untuk kosan di daerah Pasteur di sekitaran kampus kesehatan gigi itu sekitar 500, 700, 900 ribu. Dan ya pasti yang lebih mahal juga pasti ada gitu ya, tergantung fasilitas dari kosannya tersebut. Tapi untuk cewek dan yang dari luar kota itu ada disediain asrama. Jadi asramanya itu ada di belakang kampus Kebidanan Bandung. Itu juga deket sih dari kampus, jadi kalian bisa jalan aja. Menurut aku, daripada kalian ngekos, kalau misalnya untuk cewek-cewek, mending kalian ke asrama aja, karena asrama itu bayarnya 1,2 juta untuk 6 bulan. Jadi kehitungnya cuma 200 ribu doang, 1 bulan, murah banget. Tapi karena asrama itu kan ada kuotanya, nggak bisa semua anak Poltekkes itu masuk ke situ. Jadi menurut aku itu kan untung-untungan juga. Kalau misalnya kalian dapat, kalian ambil aja kuota tersebut daripada harus bayar kosan 500 ribu sebulan. Sayang banget, bisa untuk jajan, main, dan sebagainya. Sebenarnya dulu juga waktu daftar gitu, aku tuh nggak mau asrama sama sekali. Aku bilang ke mama aku nggak mau asrama. Tapi setelah 6 bulan asrama, lumayan dapet hikmahnya sih. Jadi kayak misalnya yang lain tuh kan belum masuk nih ya, belum masuk kuliah. Kalian tuh udah dapet temen yang sekamar. Dan sekamar aku itu, kita jurusannya sama semua. Kayak misalnya ada tugas, gak bisa, kita bisa tanya-tanya, belajar bareng. Ya pokoknya seru sih di asrama, dapet teman ya yang pasti yang pertama bisa ngerjain tugas bareng, itu penting juga sih menurut aku. Terus kalian bisa pulang pergi bareng, jadi kalau misalnya telat bareng-bareng gitu, at least yang sekamar lah sama yang sekamar, nggak yang satu asrama juga gitu. Terus yang kedua ada biaya makan. Nah kalau di asrama sendiri tuh sebenarnya tahun-tahun kemarin-kemarinnya itu ada biaya makan, jadi kita bayar lagi di luar biaya yang 1.200.000 itu, jadi 50 ribu sehari, 50 kali 30 hari, jadi sekitar 1.500.000. Berarti kita bayar sebulannya 1.700.000 gitu ya. Nah, tapi waktu aku 6 bulan kemarin tuh belum ada catering atau makanannya. Mungkin karena habis pandemi juga gitu ya. Jadi kita dibebasin untuk beli makan sendiri di luar. Tapi emang perkiraan makan di Bandung, di sekitaran situ tuh emang 50 ribu sih sehari. Jadi 50 ribu 3 kali makan itu udah cukup banget, udah kenyang banget. Bahkan kalian bisa nyisihin uang makan tersebut untuk kalian jajan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian makannya mewah terus gitu ya, pengen steak, ramen tiap hari, ya nggak bisa 50 ribu. Bahkan di Cibeng itu ada nasi padang, nasi sama ayam, satu potong 10 ribu doang. Maka kalian harus cari tahu deh. Jadi kayak misalnya makan pagi nih ada nasi uduk, nasi kuning, bubur di sekitaran jalan dari asrama ke kampus itu tuh ada yang jualan nasi uduk, nasi kuning sama bubur. Harganya itu sekitar 10 ribuan. Nah, untuk makan siang sama makan malam kalian bisa beli nasi padang atau ke warteg. Itu ada warteg namanya Dapur Pilus di Cibeng. Kalian harus coba sih, itu makanannya enak-enak dan menurut aku harganya juga masih murah sih. Kayak ayam bakar nih 12 ribu tapi gede dan enak
banget. Bahkan dosen-dosen juga kadang makan di dapur Pilus. Nah, untuk minumnya, jadi di asrama aku tuh ada si bu asramanya jualan air galon gitu. Air galon yang 15 liter itu harganya 22.000, udah diantarin ke depan kamar. Dan itu bisa 1 minggu sih. Yang ketiga ada biaya laundry. Kalau di asrama aku itu udah ada tempat untuk nyuci sama jemurnya. Jadi kalau kalian anaknya nggak malesan dan jadwalnya juga masih bisa diatur kayak nggak terlalu padat gitu ya jadwal kuliahnya, boleh banget nyuci sendiri aja menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian anaknya males dan jadwal kuliah kalian itu padat banget gitu ya dari pagi sampai sore, kalian bisa banget laundry. Jadi deket asrama itu ada tempat laundry, itu tuh 7.000 sekilonya. Terus kalau misalnya selimut sama spray kalau nggak salah 10 ribuan. Jadi terpisah gitu persatuan kalau selimut sama spray. Gak terlalu tahu banget sih, soalnya aku belum pernah laundry selama 6 bulan ini. Aku cuma dengar-dengar dari teman-teman aku doang. Terus yang keempat, biaya keperluan atau kebutuhan kuliah. Nah, ini aku bakal bagi lagi. Kayak misalnya yang pertama itu binder kali ya. Binder, atau kalian misalnya pakai notebook atau kalian pakai buku yang B5 biasa juga nggak apa-apa sih, nggak masalah menurut aku. Soalnya kan ada kelebihannya masing-masing ya. Nah, untuk binder ini kira-kira aku bakal spend uang untuk 6 bulan atau 1 semester itu 100.000 karena aku beli binder. Satu itu tuh kayak 30 ribuan doang. 30 sampai 50 ribuan deh. Pokoknya aku beli di Shopee. Nah, terus kan kalau binder nggak harus diganti-ganti terus ya. Jadi aku cuma beli isinya doang. Isinya itu 50 lembar itu 10 ribuan. Dan aku beli 3 pak. Berarti 150 lembar itu tuh masih nyisa banyak banget. Padahal aku tuh sering banget nulis gitu ya, suka nyatet-nyatet yang dosen omongin gitu ya. Tapi masih sisa banyak banget. Jadi ya sekitar 100 ribuan, under 100 ribu sih. Terus ada pulpen. Jadi aku waktu maba tuh aku beli pulpen 1 pak isinya 12 pieces. Itu baru pakai 6, 1 semester tuh baru pakai 6. Jadi 1 pak itu harganya 30 ribu. Anak pakai Joico, pulpen Joico yang dicetek-cetek gitu. Aku beli juga di Shopee, nanti linknya bakal aku taruh juga di description box. Nah, aku baru kepake 6, berarti sekitar 15 ribu untuk 1 semester. Nah, untuk tip X, karena aku nggak pernah pakai tip X, jarang banget. Kalau misalnya mau pakai juga ya udah tinggal minjem aja gitu ya. Jadi aku nggak spend uang aku untuk beli tip X. Terus ada uang kas. Nah, uang kas ini kalau aku sekarang itu ada uang kas kelas sama ada uang kas angkatan. Jadi kalau nggak salah ini tuh masing-masing tuh 10 ribu sebulannya, jadi 20 ribu sebulannya untuk kas. Terus mungkin untuk print dan fotokopi kali ya. Nah, karena semester 1 kemarin aku tuh nggak ada tugas untuk ngeprint fotokopi yang kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa sisihin aja sekitar 20 ribu sebulannya atau 1 semester 50 ribu deh. Karena jarang banget sih aku ngeprint sama fotokopi kayak gitu. Kayaknya untuk keperluan kuliah baru segitu aja sih yang aku rasain ya selama 1 semester ini. Oh ya, aku juga beli udah ada alat diagnosis gitu untuk kayak untuk scaling. Pokoknya ada beberapa macam. Si alatnya tuh ada 10 macam kalau nggak salah yang kayak gini. Nah, itu tuh beli di kampus, di koperasi kampus, harganya itu 165.000 1 paket. Kayaknya udah sih baru segitu aja sih untuk keperluan kampus. Jadi kira-kira sekitar masih under 100 ribu lah sebulannya untuk binder dan segala macamnya perintilan kampus. Yang kelima ada biaya transportasi. Nah, karena dari asrama ke kampus itu yang tadi aku bilang itu tuh deket banget, kalau jalan sekitar 5-10 menit lah ya, dan gak bikin gempor juga. Jadi aku memutuskan untuk jalan kaki saja bersama teman-teman. Jadi kan kalau sama teman juga gak kerasa gitu ya capeknya. Jadi aku gak ada biaya transportasi. Nah, kecuali misalnya ada acara dan kita diharuskan untuk ke direktorat biasanya. Nah, ke direktorat itu aku biasanya pakai InDriver. Sekali jalan itu sekitar 9 ribuan. Jadi 2 kali jalan bolak-balik tuh dari asrama ke direktorat itu sekitar 18 ribu. Nah, beda lagi kalau misalnya kalian bawa kendaraan pribadi kayak motor atau mobil gitu. Berarti kalian harus spend juga duitnya untuk bensin sama untuk servis kendaraan kalian. Terus yang keenam ada biaya lain-lain. Nah, jadi biaya lain-lain itu kayak untuk kalian main, hangout sama teman kalian. Nah, kalau ini
kan tergantung kalian mainnya kemana. Jadi sesuaiin aja deh sama kalian. Dan menurut aku sih kalau misalnya main nggak perlu yang mahal-mahal kayak ke Kiara Arta Park, itu bisa sepedaan di sana, bisa ya banyak tempat makan juga kan di sana. Terus kalau misalnya kalian pengen nonton, mending di Istana Plaza aja di Cinepolisnya karena itu cuma 25.000 kalau aku nggak salah ya. Kita move ke pembahasan selanjutnya. Pengeluaran yang waktu awal-awal masuk kuliah itu ada biaya asrama 1.200.000 itu untuk 6 bulan. Terus ada biaya UKT semester. Kalau UKT semester jurusan gigi itu 5.100.000 satu semesternya. Sama ada biaya seragam. Ini tuh 2.100.000 dapat berapa setel ya? Aku lupa lagi, kalau nggak salah 6 setel. Tapi di seragam ini tuh ada beberapa baju yang kita harus ngejahit sendiri dan itu pakai uang kalian sendiri. Pembahasan yang selanjutnya, untuk semester 1 kemarin, itu tuh aku ada 8 mata kuliah. Nah, karena di Poltekkes itu nggak bisa ngambil SKS lebih gitu ya. Jadi Poltekkes itu sistemnya tuh paket. Jadi waktu semester 1 kemarin itu ada 8 matkul. Di antaranya pendidikan agama, pendidikan Pancasila, biomedik dasar itu ada dibagi jadi 2, ada mikrobiologi dan anatomi fisiologi manusia. Terus ada anatomi kepala dan leher, ada dental anatomi. Dental anatomi juga dibagi jadi 2, ada morfologi dan histologi. Terus ada manajemen kesehatan gigi dan mulut, ada asuhan kesehatan gigi dan mulut, sama ada sosio budaya dasar. Jadi itu yang baru aku pelajarin kemarin, dan tugasnya itu nggak terlalu banyak sih, menurut aku masih bisa dihandle gitu. Terus kita ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, jadi kita itu kerjanya nanti sebagai mitra kerja dokter gigi. Jadi bukan asisten dokter gigi gitu. Itu yang katanya harus diluruskan dari si jurusan kesehatan gigi ini. Sejauh ini aku 1 semester ini belum ada dukanya sih. Aku masih enjoy ngejalaninnya, tugasnya nggak terlalu berat. Terus ada beberapa pelajaran yang kita masuk jam 8, terus jam 9 udah pulang. Tapi lebih banyaknya tuh kayak zuhur pulangnya. Tapi jam 8 sampai zuhur aja udah bentar banget kan itu untuk masuk kuliah menurut aku ya. Aku nggak tahu ini masih enjoy, bakal tetap enjoy atau karena belum ngerasa stresnya, karena banyak cutting yang ngeluh mengenai pasien. Jadi katanya susah nyari pasien dan sebagainya. Tapi semoga sih aku nggak ngerasain stresnya nyari pasien ya. Semoga sih lancar, aman, jaya sentosa. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu kelebihan Poltekkes. Jadi kelebihan Poltekkes yang pertama itu uang UKT-nya sama. Jadi kalau misalnya kalian masuk PMDP, si mama atau mandiri pun itu katanya sama rata semuanya. Terus yang kedua, masuk bareng keluar bareng, karena itu tadi kan kita tuh nggak bisa ngambil SKS, jadi sistemnya paket. Dan itu kalau misalnya ada yang belum ngerti, belum bisa, belum paham, itu tuh bakal dibimbing banget sama si dosennya, bakal ayo kamu pasti bisa gitu, diajarin bangetan. Jadi insya Allah sih menurut aku bakal semuanya ngerti gitu ya. Terus yang ketiga ada asrama cewek, jadi bisa cepet dapat kenalan. Terus kalau misalnya sakit nih, nggak terlalu khawatir gitu ya orang tua kalian, karena ada teman kalian yang bisa bantuin. Aku juga pernah sakit, terus teman-teman aku kayak nawari mau direbusin air nggak, katanya bikin teh kayak gitu itu kan sangat manis sekali gitu ya. Terus yang keempat, pakai seragam. Menurut aku ini penting banget sih, karena kita tuh jadi nggak bakal mikirin hari besok bakal pakai baju apa, pakai outfit apa gitu ya, bakal jadi cewek kue, cewek mamba, atau cewek bumi. Jadi kita nggak mikirin, dan itu tuh menurut aku jadi setara aja gitu. Jadi kayak kita tuh setara, nggak ada yang lebih kayak lebih miskin gitu, menurut aku sih gitu ya. Terus yang kelima, kalian bisa kuliah sambil kerja kalau misalnya kalian bisa bagi waktu, apalagi kan yang kata aku bilang bahkan ada yang kelasnya tuh cuma 1 jam doang, tapi itu nggak tentu juga sih, kayak tergantung gimana dosennya aja gitu. Jadi segitu aja video sharing aku kali ini. Mungkin di video selanjutnya bakal ada sharing-sharing pengalaman-pengalaman lain lagi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.